guys, welcome back to our channel Sadar Adventure, petualangan Sabda Kristus di sekitar kita. Bagaimana kabar semuanya? Gak berasa nih udah hampir 3 minggu sejak pemerintah menghimbau kita untuk tetap diam di rumah guna memperlambat lajur penyebaran COVID-19 yang sekarang sedang menjadi pandemi di tahun 2020 ini. Teman-teman, udah pada ngapain aja sih di rumah? Penasaran deh. Boleh dong share kira-kira pengalaman teman-teman di rumah tuh kayak gimana sih di kolom bawah ini ya. Nah, di video kali ini saya mau gunakan kesempatan ini buat mengajak teman-teman sekalian kenalan dan juga ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari tim Sadar yang lain. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita call Albert dan Devon. Hai semua. Halo, apa kabar? Kenalan dulu dong ke teman-teman viewers sekalian. Halo guys, gue Albert. Di tim Sadar Adventure ini, gue banyak berperan sebagai penulis naskah. Udah, Terus, gue biasa berperan sebagai yang di belakang kamera, nge-shoot videonya, terus ngedit. Iya, share. Yuk kita sekarang sekalian sharing lah. Udah 3 minggu di rumah kita ngapain aja? Makan, tidur, Netflix, ulang. Untung udah langganan ya Netflix ya. Gue juga nonton. Kemarin gue juga ada film yang menarik sih buat kalian tonton sih. Ya, judulnya itu The Two Popes. Ini agak ada hubungan sama Katolik juga nih. Tahun 2013 itu kan ada pergantian paus kan, dari Paus Benedictus jadi Paus Fransiskus kan. Nah, film itu kayak ceritain gimana mereka ngobrol-ngobrol sebelum di masa akhir-akhir jabatannya Paus Benedictus dan sebelum Paus Fransiskus jadi paus gitu. Waktu itu masih kardinal. Ya udah deh kita nonton sekarang aja yuk. Kita nonton sekarang, abis itu nanti di belakang baru kita sama-sama review. Kira-kira filmnya oke atau enggak, gimana nih? Nah, ini juga mungkin teman-teman Sadar Adventure juga bisa nih pause dulu nih video ini, nonton dulu, ntar baru lanjut lagi kita review bareng. Ya, halo. Udah nonton kan? Hai, akhirnya selesai. baru kelar. Pas banget ya, baru kelar. Di sini kita mungkin agak-agak spoiler dikit ya. Jadi kalau teman-teman yang belum nonton tapi nggak mau lihat spoiler, mungkin di pause dulu ya, nonton dulu. Kalau apa spoiler, ya kita ikutin kita aja terus. Yuk. Pendapat kalian gimana tentang film ini? Dari Albert dulu deh. Kalau dari gue sih menginspirasi sih ya. Jadi dari nonton film itu gue jadi tahu sisi lain dari Bapak Paus kita sama Paus kita yang sebelumnya. Ya. Menurut gue filmnya realistis banget. Nangis. Kelihatan gimana ya? Menurut gue alurnya bagus sih. Cuman kayaknya filmnya menguras emosi banget. Kayak ngebuka banyak realita dunia yang kita nggak kita perhatiin gitu loh. Tapi kayak ngingetin lagi gitu loh. Oh, dari gue sih kayak ya bagusnya kayak kan ini kebanyakan ngomong ya sebetulnya ya. Jadi mereka kayak bagi-bagi gitu. Jadi nggak langsung ngomong terus gitu. Ada lucu-lucunya juga. Ada nggak sih hal baru yang didapat? Mungkin tadi udah ngomong sih sedikit. Kalau dari Jessica dulu gimana? Ada hal baru nggak? Mungkin sebenarnya yang gue dapetin bukan hal baru, tapi diingatkan kembali dengan hal-hal yang sebenarnya gue udah tahu, tapi gue lupain. Jadi gue tuh terkesan banget. Ada banyak sih bagian yang gue terkesan. Cuman sekarang kebayangnya tuh pengen ngomong pas baru Paus Fransiskus yang selesai ditunjuk. Habis itu dia bilang, akhirnya dia jadi paus, habis itu dia ngomong ke teman-teman kardinalnya,
semoga Tuhan memaafkan kalian akan tindakan ini. Gue sih kayak Iya tuh, ngakak terus kayak aduh ini itu. lucu banget, ternyata lucu. Terus abis itu dia bilang lagi pas disuruh pakai kayak salib yang ijonya itu, terus disuruh pakai ini tradisi ini itu, tapi ternyata Paus Fransiskus kayak Nggak mau gitu ya. living his way gitu loh. Gue mau hidup dengan cara gue sendiri gitu loh. Dari gua untuk hal baru kayaknya sih sama juga sih ya. Maksudnya emang di film ini kayaknya kita lebih memang diingatkan aja sih supaya aware gitu loh dengan kayak kondisi kita yang sekarang saat ini. Dan menurut gue juga kayaknya tema film ini mirip-mirip kayak tema APP tahun ini juga sih. Kayak kita harus lebih peka sama lingkungan kita juga gitu loh. Itu sih pemilihan paus itu sih yang gue baru tahu ya. Oh iya. Iya sih. Tentang Itu baru ternyata votingnya begitu gitu. Terus adegan favorit gua sih, gua demen suka yang hampir akhir-akhir tuh yang lagi makan pizza itu. Habis makan pizza kan mereka curhat-curhat. Bahkan si siapa Paus Benediktusnya ngaku dosa kan, ada ngaku dosanya juga dia. Itu kayak berdua mereka kayak bonding lah gitulah. Itu akhir tadinya kan mereka kan nggak punya berbeda pendapat terus kan. Akhirnya kan dari situ mereka jadi akur gitu lah. Kalau dari gue sih malah lebih ke ini masa lalunya si ini Paus Fransiskus. Apa ternyata dia ngelewatin apa ya masa-masa yang berat banget sih ya. Tanya dulu itu kayak benar-benar ditangkap-tangkepin ya. Apa namanya pastor, suster. Adegan favorit gue pas Paus Benediktus sama Paus Fransiskus nari tango bareng. Iya lucu ya. Itu gue nggak tahan, gue mewek paling keras di situ. Gue kayak nangis bocor banget di situ. Itu kayak gini loh, kita diingetin mau dia paus, mau dia pastor, mau dia uskup atau kardinal, tapi kayak kita semua nih masih manusia kalau kita tinggal di dunia ini. Jadi gue bener-bener suka adegan itu di mana kayak oh kita dua bapak paus kita ini juga manusia biasa gitu loh. Kayak kesenangan kecil aja bisa bikin mereka happy gitu. Aduh, baik gitu loh. Kayaknya mau itu Paus Benediktus yang konservatif seperti itu ataupun Paus Fransiskus yang suka bercanda kayak gitu, kayak di dua sosok yang berbeda itu pun kayak Tuhan Yesus sama-sama hadir di tengah-tengah mereka gitu, sama-sama ngasihi mereka. Itu kayak boom banget kayak gue, OMG. Pesan deh, kita ngomongin langsung ke pesannya. Kalau untuk pesan diambil dari film ini, ya kita lebih peka terhadap sesama aja sih gitu. Terus apa namanya, lihat lingkungan sekitar kita juga gitu, siapa yang apa membutuhkan gitu, demi mewujudkan keadilan sosial. Kalau dari gua sih lebih kayak ngomongin leader ya. Mereka berdua leader. Terus beda pandangan lah gitu ya. Tapi sebetulnya mereka itu ya sama tujuannya gitu ya. Untuk Tuhan gitu. Kalau dari gue suka dua quotes. Satu dari Paus Benediktus, satu lagi dari Paus Fransiskus. Kebenaran mungkin itu penting, tapi tanpa kasih itu tidak tertahankan. Kata dia apa? The truth is important, but without love it cannot be dipertahankan gitulah. Jadi kayak OMG, iya sih, kayak kebenaran itu penting, tapi tanpa kasih kebenaran itu bukan apa-apa. Jadi sebenarnya paling penting kasih. Itu kayak wow. Dan ternyata ini Pope Francis kutip dari buku yang ditulis oleh Paus Benediktus gitu loh. Jadi walaupun kayaknya dia itu keras, konvensional, tapi sebenarnya kasih juga menjadi akarnya Paus Benediktus gitu loh dalam panggilan hidup dia sebagai seorang paus, sebagai seorang imam gitu.
Nah, yang berikutnya, ini gue suka banget di pidato terakhirnya Pope Francis, dia bilang, if no one have to blame, everyone must be blamed. Katanya kalau nggak ada orang yang bisa disalahkan, semua orang harus disalahkan. Wow, gue bilang kayak, gila, ini kayak ngingetin banget bagaimana betapa egoisnya kita hidup gitu loh. Iya. Kita kasih rating deh. 9 deh dari gue, dari per 10. Kalau gua 8/10 sih ya. Gue nih ya, 10 dari 10. Wah. Jadi rekomen ya Rekomen. untuk 2 teman-teman. like. Banget. Jadi yang ada rekomen film-film bernuansa Katolik atau film-film bagus lainnya yang benar-benar bikin mata kita terbuka akan realita kehidupan dan kita harus ngapain sih di dunia ini, asik. Boleh tulis di komen bawah ya. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati. Nah, teman-teman minta bantuannya dong. Kira-kira menurut teman-teman konten-konten kayak gini tuh oke nggak sih? Share ya pendapat kalian di kolom bawah. Terus kalau misalnya ada masukan buat kami juga silahkan di-share. Kami akan terima semua masukan dengan senang hati. Oke deh guys, kalau video ini berguna buat kalian, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalain loncengnya, like, komen, and share ke semua teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang sadar akan sabda-sabda Kristus yang sebenarnya tuh di sekitar kita, cuman kadang kitanya aja yang kurang peka jadi nggak sadar. Oke deh guys, see you in next video, bye!